Perjalanan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali berlanjut di bulan Oktober ini. Bahrain menjadi lawan berikutnya yang harus dihadapi. Skuad Garuda menuju Bahrain National Stadium dengan membawa sikap optimis, selepas hasil yang cukup positif di dua laga kualifikasi bulan September lalu. Laga ini sangat penting bagi kedua tim, karena secara hitung-hitungan di atas kertas, Indonesia dan Bahrain adalah kompetitor langsung untuk memperebutkan peringkat ketiga atau keempat pada papan klasemen akhir di grup C zona Asia. Secara formasi, tidak ada hal yang mengejutkan dari kedua tim. Shin Tae-yong tetap dengan skema 3-4-3, yang bisa bertransformasi menjadi 5-4-1 pada laga kali ini. Trio back tengah diisi oleh Jai Itzes, Jordi Amat, dan pemain debutan, Mace Hilgers. Wingback kiri dan kanan tetap dipercayakan pada Calvin Verdong dan Sandy Walsh, sementara Tom Haye dan Ivar Jenner berduet di lini tengah. Kejutan kecil ada di lini depan, di mana Malik Rizaldi mendapatkan debut perdananya sebagai starter di laga resmi bersama timnas Indonesia. Pemain andalan Persebaya ini menemani Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun sebagai trio penyerang di depan yang dapat bergerak dengan cair di ruang-ruang pertahanan lawan. Sementara dari kubu Bahrain, skema 4-4-2 juga masih dipertahankan di laga ini. Komail Al-Aswad dan Mahdi Abdul Jabbar menjadi duet penyerang di depan. Sedangkan Mohamed Marhun dan Ali Madan jadi kunci bangunan serangan Bahrain dari sisi sayap. Bahrain langsung mengambil inisiatif permainan sejak laga dimulai. High pressing dengan jarak antar lini yang rapat, membuat timnas Indonesia kesulitan mengembangkan permainan. Sistem pressing yang dimainkan anak asuh Dragan Talajik tersebut, cukup efektif mengacaukan bangunan serangan timnas Indonesia, yang dikomandai oleh Jordi Amat sebagai ball playing defender. Pergeseran Jai Itzes sebagai bek tengah kiri di laga ini, nampak tidak berjalan sesuai rencana. Tekanan yang intens dari pemain Bahrain membuat bek Venezia tersebut tidak terlalu nyaman dalam mendistribusikan bola ke depan. Dengan kekuatan kaki kiri yang tidak sebaik kaki kanannya, membuat sang kapten nampak kesulitan menjaga akurasi dan kualitas umpan ke depan. Meski demikian, formasi 5-4-1 yang dibentuk Indonesia saat bertahan, masih cukup sulit untuk ditembus Bahrain. Kesulitan di situasi open play, Bahrain mencoba memanfaatkan situasi-situasi bola mati. Kelebihan Bahrain yang handal dalam duel udara, serta banyaknya eksekutor tendangan bebas yang baik, membuat negara berperingkat 76 FIFA tersebut sangat berbahaya pada situasi-situasi bola mati. Gol pertama Bahrain akhirnya tercipta dengan memanfaatkan situasi tersebut. Sepakan full power yang dilepaskan Mohamed Marhun tidak dapat dibendung Martin Pas yang mati langkah. 1-0 Bahrain memimpin. Tertinggal 1 gol, membuat situasi menjadi lebih sulit buat Indonesia. Tom Haye dan kolega, kesulitan untuk mempercepat tempo permainan karena seringnya permainan berhenti, akibat dari seringnya pelanggaran yang terjadi, ataupun karena adanya pemain yang membutuhkan perawatan karena cedera. Praktis, skuad Garuda tidak memiliki satupun peluang bersih di 45 menit babak pertama. Namun, momen tersebut akhirnya didapat di injury time sebelum jeda. Crossing Ivar Jenner dari sisi kanan berhasil sampai ke kaki Ragnar Oratmangun yang berada di depan gawang Bahrain. Sepakan keras mendatar pemain berdarah Maluku ini, akhirnya berbuah gol penyama kedudukan. Babak kedua berjalan lebih menarik. Shin Tae-yong mencoba memperbaiki fase build-up dengan mengganti Jordi Amat dengan Rizky Ridho, yang kemudian menggeser Jai Itzes kembali ke tengah. Eliano Reinders juga dimasukkan menggantikan Sandy Walsh di posisi wingback kanan. Karakter Rizky Ridho, yang dapat mengirim bola vertikal ke depan, memberi dampak yang cukup signifikan pada bangunan serangan Indonesia. Di sisi kanan, Mace Hilgers juga terlihat lebih aktif membantu aliran bola ke sisi kanan. Hal tersebut membuat permainan timnas jadi lebih hidup di babak kedua. Gol Rafael Struijk menjadi bukti efektivitas serangan Indonesia di babak kedua. Lewat bangunan serangan dari sisi kanan, yang kemudian dilakukan switch play dengan memindahkan bola ke sisi kiri yang memiliki ruang lebih lebar, berhasil menciptakan peluang yang sukses dikonversikan Struijk menjadi gol. Skor berubah menjadi 1-2 untuk keunggulan Indonesia. Setelah gol tersebut, Bahrain mulai mempercepat tempo dan bermain lebih ofensif. Beberapa peluang berhasil diciptakan, tapi masih belum mampu menjebol gawang Martin Pas, yang tampil cukup solid di laga ini. Tapi petaka itu datang di akhir laga.
Bahrain sukses mencetak gol di detik-detik akhir. Gol kedua Marhun di menit 99 membuyarkan 3 poin yang sudah di depan mata. Gol yang bisa dibilang kontroversial, mengingat waktu injury time yang sudah terlewat cukup jauh. Tak adanya VAR checking yang dilakukan wasit Ahmed Alkaf terhadap gol tersebut juga menimbulkan tanda tanya tersendiri. Meskipun dengan perasaan berat, tapi hasil seri mau tak mau harus tetap diterima Indonesia sebagai hasil akhir. Dilihat dari perspektif yang lebih besar, tambahan 1 poin dari kandang Bahrain ini patut untuk disyukuri. Persaingan di grup C terbilang cukup ketat, di mana peluang setiap tim di grup ini untuk lolos ke Piala Dunia masih sangat terbuka lebar. Semoga Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan dapat tetap menjaga fokusnya, dan meraih hasil maksimal di laga-laga berikutnya.